Persidangan kasus tindak pidana korupsi dana hibah KONI Sumatera Selatan 2021 digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Dalam sidang ini, majelis hakim mendesak jaksa penuntut umum menghadirkan mantan Gubernur Sumsel, Herman Deru, sebagai saksi kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel yang merugikan negara hingga 3,4 miliar rupiah. Persidangan kasus tindak pidana korupsi atau tipikor dana hibah KONI Sumatera Selatan tahun 2011 dengan terdakwa mantan Ketua KONI Sumsel Henry Zainuddin digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Senin siang. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi mantan Gubernur Sumsel Sahrial Usman dan 5 saksi lainnya yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Mendengar keterangan saksi, Hakim Khoiri Ahmadi pun merasa ada yang janggal, sehingga mendesak jaksa penuntut umum agar menghadirkan mantan Gubernur Sumsel Herman Deru di persidangan. Kemarin sudah diminta ketua untuk menghadirkan gubernur. Kemarin sudah kita panggil tapi yang bersangkutan sudah konfirmasi. Oh, jadi Pak Herman Deru sudah dipanggil? Tapi belum ada konfirmasi. Oke, jadi kita penting untuk mengetahui ini karena jumlahnya besar. Jadi syukur dia punya jawaban yang pas. Ya. Karena ini demi keadilan semua. Ya. Kasihan 2 orang sudah masuk, 1 orang masih dalam proses, ini nasib orang. Jaksa penuntut Kejati Sumsel Iskandar menyatakan beberapa waktu lalu sudah berkirim surat untuk mantan Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai saksi. Namun hingga kini yang bersangkutan belum ada konfirmasi. Sebelumnya, perbuatan terdakwa Henry Zainuddin selaku Ketua Umum KONI Sumsel dinilai memperkaya diri sendiri dan merugikan negara 3,4 miliar. Jaksa menjerat terdakwa dengan dakwaan alternatif subsidiaritas pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, 9 junto pasal 18, junto pasal 55 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Untuk memastikan dana pensiun diterima oleh pensiunan TNI, Polri, dan pegawai negeri sipil Kemhan dan Polri secara tepat waktu dan efisien, PT Asabri Persero bekerjasama dengan PT Pos Indonesia Persero. Penyaluran dana pensiun merupakan salah satu tanggung jawab besar yang diemban oleh PT Asabri. PT Pos Indonesia Persero atau POSIN menjalin kerjasama dengan PT Asabri Persero dalam menyalurkan dana pensiun. Catatan api kinerja POSIN dalam penyaluran berbagai dana sosial meyakinkan Asabri untuk bermitra dengan PT Pos Indonesia Persero. PT Asabri sendiri sudah memberikan mekanisme penyaluran atau distribusi dana pensiun tersebut. Salah satunya bagi para pensiunan yang berusia 65 tahun ke atas akan dilakukan pengantaran home visit atau door to door. Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Persero menuturkan, saat ini ada 100.000 dana pensiun Asabri yang dibayarkan PT Pos Indonesia. Negara berjanji, berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para pensiunan ini, gitu ya. Nah, kalau selama ini orang-orang tua kita ini datang ke kantor pos, gitu ya. Sekarang kita bantu nih, Pak. Jadi karena memang orang-orang tua kita ini sudah lanjut usia, mungkin ada yang sakit, ini kami yang datang ke lokasi-lokasi penerima. Jadi peran kami itu sesuai dengan DNA-nya pos ya, mengantarkan barang. Jadi saat ini kita mengantarkan uang pensiun itu ke rumah para penerima pensiun. Ini sebagaimana arahan Pak Menhan bahwa pada para pensiun ini yang notabene semua pejuang-pejuang kebangsaan kita ini harus diberi pelayanan yang lebih. Maka salah satunya yang beliau harapkan kepada kita di Asabri adalah coba lakukan layanan antar kepada semua beliau-beliau ini, para pejuang kita yang sudah berusia 65 tahun ke atas. Nah, ini adalah salah satu upaya dari Asabri untuk memberikan pelayanan yang maksimal, terutama dibantu oleh teman-teman dari 13 mitra Asabri, salah satunya adalah dengan PT Pos. Wainem, penerima dana pensiun dari mendiang suaminya, mengungkapkan kegembiraannya saat dikunjungi langsung jajaran POSIN dan Asabri. Perasaan senang gitu, bisa buat tutup, bisa buat berobat, bisa buat jalan, biar duit sedikit juga dikatain, dia jalan, buat berobat, buat jajan, segala, beli obat, itu.
Senang sekali ya, orangnya jujur. Segini ya segini gitu. Kasih uang rokok nggak mau. Penyaluran dana pensiun oleh PT Asabri Persero melalui PT Pos Indonesia Persero tidak hanya memudahkan para penerima manfaat, tetapi juga memastikan mereka menerima haknya dengan tepat dan tanpa hambatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang perayaan Hari Raya Waisak, para biksu dan umat Buddha melarung 1000 lentera di Sungai Progo, Magelang. Ya, selain itu api Dharma yang akan digunakan pada puncak Waisak telah tiba di Candi Mendut. Para biksu dari Majelis Ulama Nyingma Indonesia atau MUNI dan umat Buddha dari berbagai daerah melarung gunungan lentera di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Ritual melarung 1000 lentera pelita Purnama Sidi pada Selasa malam ini memiliki simbol yang mendalam, di mana dalam ajaran Buddha pelita merupakan simbol penerangan, sedangkan tujuan dari larung pelita adalah untuk kesejahteraan dan perdamaian dunia. Dalam pelarungan lentera, umat Buddha juga menyelipkan doa dan harapan melalui secari kertas yang ditempel di tempurung kelapa, dengan harapan semesta mengabulkan doa-doa mereka. Kegiatan ini kayaknya baru tahun ini ada, karena saya sebelumnya ikut Waisak Nasional di Borobudur ini belum tahu ada kegiatan ini. Jadi makanya sangat antusias untuk hadir ke sini, mengikuti prosesi dari awal sampai akhir sampai hari ini, dan juga besok sampai nanti pas hari H Waisak. Jadi memang tahun ini dari teman-teman saya yang ada di KCBI, Keluarga Cendekiawan Buddha Indonesia, yang mana ada di bawah Walubi. Kemudian saya ikut ke sini dan saya tulis tadi harapan-harapan terhadap pribadi dan juga harapan-harapan terhadap bangsa kita ke depannya. Semoga terus damai, terus rukun, dan terus menjunjung tinggi Pancasila ke depan. Sementara itu, api Dharma yang diambil dari Merapen pada Selasa pagi telah tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan api Dharma Waisak ini langsung disambut oleh biksu pengurus perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi bersama beberapa pimpinan Majelis Umat Buddha. Api itu melambangkan penerangan, ya. Jadi api melambangkan penerangan, jadi seperti ajaran Buddha yang menerangi noda-noda batin daripada kita semua ini. Yang kedua adalah api ini melambangkan sesuatu yang berkobar. Jadi di dalam melaksanakan dharma, ritual-ritual dharma, nah itu harus dibutuhkan sesuatu yang namanya semangat. Usai tiba, api Dharma ini disakralkan dan didoakan di altar puja bakti di pelataran Candi Mendut. Rencananya, api Dharma ini akan dibawa ke Candi Agung Borobudur untuk sarana puja dalam perayaan Puncak Waisak pada 23 Mei mendatang. Dari Magelang, Puji Hartono iNews melaporkan.